Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebutuhan manusia yang paling tinggi adalah sebuah penghargaan. Jadi jangan heran kalau Anda mendengar tiba-tiba ada orang yang keluar dari pekerjaannya padahal penghasilannya bisa mencapai puluhan juta hanya karena dia merasa dia tidak dihargai di lingkungan pekerjaan tersebut. Karena memang penghargaan ini adalah salah satu hal yang paling penting dalam hidup kita. Buat apa kita hidup kalau kita tidak dihargai? Karena memang sih sangat tidak menyenangkan untuk berada di circle yang tidak menghargai kita sama sekali. Nah, tetapi pertanyaannya adalah siapa yang salah? Apakah orang yang tidak menghargai kita itu yang salah? Atau mungkin kita yang menempatkan diri kita sehingga orang tidak menghargai kita? Di video ini saya akan sharing kepada teman-teman semua tentang 5 hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa dihargai orang lain. Yang pertama adalah hargai dirimu sendiri dulu. Bagaimana orang bisa menghargai kita kalau kita tidak menghargai diri kita sendiri? Bagaimana orang bisa mencintai kita kalau kita sendiri tidak mencintai diri kita? Orang yang menghargai dirinya sendiri itu akan percaya bahwa sikap orang yang datang kepada mereka itu sangat ditentukan oleh sikap, tindakan, dan kesalahan mereka sendiri. Coba lihat, bagaimana teman-teman kita nggak seenaknya buang sampah di kamar kos kita kalau kamar kos kita sendiri berantakan dan jorok. Coba kalau kamar kos kita rapi, bersih, wangi, tanpa diminta, teman-teman akan sangat segan berlaku semena-mena terhadap kamar kita. Bener nggak? Ya bener dong. Prioritaskan dirimu sendiri dulu. Beranilah untuk berkata tidak untuk hal-hal yang tidak ingin kamu lakukan. Jangan jadi manusia yang apa-apa nggak enak, apa-apa nggak enak. Nanti lama-lama teman akan memperlakukan kita seenaknya. Jaga dirimu supaya hanya berada dalam lingkaran pertemanan yang sehat saja. Jauhkan dirimu dari lingkaran penggosip, gibah, demi kesehatan mentalmu sendiri. Kita aja disuruh loh untuk pilih-pilih makanan supaya kita sehat. Masa kita membiarkan otak kita untuk dimasuki oleh semua hal? Kita harus milih-milih dong, mana yang boleh masuk ke otak kita dan mana yang tidak boleh masuk ke otak kita. Jadi, hargai dirimu, prioritaskan dirimu, cintai dirimu lebih besar daripada cinta Anda kepada orang lain. Nomor 2, tetapkan batasan-batasan. Menetapkan batasan itu sangat penting untuk memperjelas diri kita dan diri orang lain. Misalnya nih, temanmu sering datang ke rumahmu untuk nonton film bareng, untuk bermain bareng, main game bareng. Dan kamu sangat senang karena itu adalah bentuk kepedulian kepada teman-teman kamu. Tapi pada saat mereka datang ke rumahmu, mereka meletakkan kaki mereka di atas meja, sedangkan kita seumur hidup kita tidak pernah meletakkan kaki di meja tersebut. Mereka merokok sembarangan, sedangkan di rumah itu tidak ada yang merokok, bahkan asbak pun tidak ada di rumah itu. Mereka makan, meninggalkan sampah seenaknya, dan sampah itu berada di mana-mana. Pertanyaannya adalah, apakah mereka menghormati kita? Saya pikir tidak. Langkah terbaik yang harus kita lakukan adalah menetapkan batasan-batasan apa ketika teman-temanmu datang dan kita bisa diskusikan kepada mereka. Kita bisa melakukannya dengan cara yang baik ketika mendiskusikan hal tersebut. Tapi tetap kita juga harus mempertimbangkan dari sudut pandang mereka. Tapi lagi-lagi, penguasa itu adalah diri kita. Karena kita yang mempunyai rumah itu dan akhirnya mereka harus mengikuti aturan di rumah tersebut. Jadi, sebelum mereka datang, Anda harus beritahu mereka apa saja yang mereka bisa lakukan dan apa saja yang mereka tidak lakukan. Misalnya, ketika mereka berkunjung ke rumah kita, mereka bersikap sopan. Kalau mereka mau merokok, harap merokok di luar. Dan ketika makan, harap kita beresin bersama sisa makanan tersebut. Anda bisa ungkapkan apa aja alasannya. Tapi saya pikir kalau teman-temanmu memang sayang sama diri kita, teman-temanmu akan sangat memaklumi itu. Mau tidak mau, suka tidak suka, kamu harus melakukan itu. Soalnya, jika tidak, temanmu akan semena-mena terhadap kita dan menganggap bahwa mereka bisa melakukan apa saja yang mereka mau terhadap diri kita. Dan yang paling penting adalah jangan pernah merasa bersalah karena sudah melakukan itu. Daripada nanti mereka datang lagi, justru kamu tidak bahagia dengan kedatangan mereka. Itu bukannya sombong apalagi angkuh, tapi itu adalah batasan supaya kita sama-sama senang. Mereka senang dan kita juga bahagia, dan mereka akan sangat menghargai kita. Nomor 3, Anda harus paham bahwa
kita tidak bisa berlaku baik terus-menerus setiap saat. Anda mungkin berpikir begini, jika saya tidak melakukan apa yang mereka minta, nanti mereka tidak menyukai saya lagi. Atau mungkin ketika kamu diajak hangout sama teman-teman kamu tuh tidak kuasa untuk menolak ajakan mereka karena takut dibilang sombong atau sudah berubah dan lain dan sebagainya. Padahal pada saat itu kamu ingin sekali menyendiri di kamarmu, hanya ingin mendengarkan musik karena mungkin kamu sudah capek sekali. Tapi karena kamu nggak enak, akhirnya kamu menerima ajakan mereka. Dan ajakan tersebut adalah neraka bagi kita. Anda ingin teman Anda tersenyum, tapi harus mengorbankan senyummu sendiri. Padahal saat itu kamu mungkin mengalami hari-hari yang tidak menyenangkan. Dan kamu lagi tidak baik-baik saja pada saat itu. Membiarkan rasa bersalah itu menguasai diri kita. Lama-kelamaan itu bisa membuat tindakan yang kita lakukan yang dulunya menyenangkan menjadi sesuatu yang cenderung dipaksakan dan sangat tidak nyaman. Kita itu cuma manusia biasa loh. Kadang semangat kita naik, kadang semangat kita turun. Tidak semestinya loh kita selalu mengiyakan apapun kemauan dari teman kita. Utamakan dirimu sendiri dulu. Kalau pada saat diajak Anda merasa nyaman, merasa santai, dan harimu lagi baik-baik saja, ya silakan. Tapi kalau saat itu Anda merasa Anda pengen sendiri, hari Anda lagi tidak baik-baik saja, Anda harus menolak ajakan tersebut dan jangan pernah ada rasa bersalah. Nomor 4, jangan obral permintaan maaf. Mungkin kamu pernah merasa bahwa kamu orangnya itu sering sekali untuk minta maaf, bahkan pada hal-hal yang belum tentu itu salah kamu. Mungkin itu hanyalah sebuah kebiasaan supaya kamu dianggap sebagai orang baik, atau mungkin hanya ingin mengatakan maaf tersebut agar selalu dinilai baik oleh orang lain. Tidak ada masalah untuk mengatakan maaf, karena kata maaf itu adalah sesuatu yang baik. Tapi kalau terlalu sering kita minta maaf, cerita kita mungkin tidak akan dianggap apa-apa oleh orang lain yang sering mendengarkan. Dan juga permintaan maaf yang berlebihan terkadang dapat memberikan kesan kepada orang lain kalau kita adalah orang yang gampang tunduk. Cepat atau lambat mereka akan berasumsi kalau Anda gampang untuk dijadikan kambing hitam. Jika kita tidak ingin melakukan sesuatu, ya jangan minta maaf. Dan juga ketika Anda memiliki pendapat yang berbeda dengan orang lain, setuju atau tidak, ya jangan pernah minta maaf. Karena itu adalah pendapatmu. 3 kata ajaib di dunia ini adalah terima kasih, tolong, dan maaf. 3 kata ajaib tersebut apabila digunakan pada saat-saat yang tepat, kata-kata itu akan menjadi ajaib. Tapi ketika kata-kata itu terlalu sering digunakan, maka kata-kata tersebut tidak akan menjadi makna sama sekali. Yang kelima, yang terakhir, tunjukkan bahasa tubuh yang percaya diri. Percaya diri itu adalah kunci. Dan menurut saya itu tepat. Jika kita ingin mendapatkan rasa hormat dari orang lain, cara yang baik adalah membiarkan bahasa tubuh kita menunjukkan hal tersebut. Dari bahasa tubuh dan postur yang baik, orang akan segan untuk berbuat sesuka hatinya pada kita. Bahasa tubuh itu memegang peran yang sangat penting dari sebuah komunikasi. Dari bahasa tubuh, orang bisa tahu apakah kita orang yang gampang tunduk atau kita orang yang memiliki karisma yang luar biasa. Jadi, belajarlah bahasa tubuh yang baik. Mungkin insya Allah saya akan buatkan satu video sendiri mengenai bahasa tubuh supaya bisa dihargai orang lain. Demikian 5 hal yang membuat Anda bisa dihargai orang lain. Tapi yang paling penting dari kelima hal tersebut adalah supaya Anda bisa dihargai orang lain, Anda harus mau menghargai orang lain. Mungkin itu sharing dari saya. Mungkin Anda ada tambahan kira-kira apa saja yang harus dilakukan. Anda silakan tuliskan di kolom komentar biar saya dan Anda terus sama-sama belajar untuk bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.